Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 mata kuliah penulisan ilmiah ingin mempresentasikan hasil belajar kami dengan judul penelusuran kepustakaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ikrar Fadilah dengan NIM 20109122100006 dari kelompok 18. Perkenalkan, nama saya Genoveva Tiarika Sadai dengan NIM 20109123200023 dari kelompok 18 penulisan ilmiah. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusumawardani dengan NIM 20109123200016 dari kelompok 18 penulisan ilmiah. Terdapat 4 materi yang akan kami bahas. Yang pertama, batasan tinjauan pustaka. Yang kedua, isi tinjauan pustaka. Yang ketiga, kegunaan tinjauan pustaka. Dan yang keempat, cara penelusuran kepustakaan. Batasan tinjauan pustaka. Buku sumber pustaka sebaiknya tidak terlalu lama tahunnya sehingga masih up to date, kecuali yang menjadi grand teori sebagai acuan kerangka teori di akhir bab 2, tetapi setidaknya carilah terbitan yang terbaru. Gunakan hasil penelitian dalam artikel atau jurnal yang relevan yang dapat memperkuat teori yang dibangun dengan sumber yang up to date atau 5 tahun ke atas. Sumber tinjauan harus berasal dari jurnal penelitian, buku ajar, narasumber, majalah kesehatan, dan artikel atau internet. Artikel yang dimaksud adalah artikel yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun institusi pendidikan. Isi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang memadai menurut Berkenkotter dan Hodgkin 1995 dan Birch 1995 seperti yang dikutip Emilia 2008 harus berisikan tentang evaluasi dan kutipan tentang bidang yang diteliti, dan usaha dari tinjauan pustaka itu untuk menghubungkan hasil karya yang ditinjau dengan penelitian itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, tinjauan pustaka juga harus berisikan tentang fakta, pendapat para ahli, dan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegunaan tinjau pustaka. Yang pertama, memperlihatkan kedalaman pengetahuan yang dimiliki oleh penulis sehingga pembimbing atau editor jurnal nasional maupun internasional akan mengetahui kepakaran yang dimiliki oleh penelitian tersebut. Kedalaman pengetahuan ini dikembangkan secara kronologis sejak permasalahan tersebut timbul sampai pada keadaan yang dilihat, untuk memberi suatu gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan materi permasalahan tersebut. Yang kedua, menunjukkan bahwa peneliti benar-benar paham secara komprehensif tentang teori yang digunakan dalam penelitiannya, seperti mengetahui kelebihan dan kelemahan penelitian-penelitian tersebut. Kemudian dapat dipilih, diadakan penyesuaian, dan dirancang yang cocok
untuk penelitian yang dihadapi. Yang ketiga, peneliti dapat mengapresiasi hasil karya orang lain dan memberikan penghargaan kepada para peneliti yang telah bekerja sebelum kita, dan bahwa hasil karya mereka telah mengilhami cara berpikir kita. Yang keempat, memutuskan bahwa peneliti kita asli atau untuk mengidentifikasi adanya celah dalam bidang yang kita teliti. Dengan kata lain, bukti yang kita cari bisa saja berupa kenyataan bahwa belum pernah ada penelitian yang dilakukan dalam permasalahan itu, atau masih mengandung kesalahan, dan yang pasti perlu lebih dilengkapi lagi. Yang kelima, membangun harapan dan keyakinan terhadap penelitian yang kita lakukan, menunjukkan gambaran umum bidang penelitian kita dan menghubungkan dengan situasi saat ini untuk menunjukkan pentingnya masalah penelitian kita. Dan yang terakhir, memberikan contoh rancangan penelitian yang telah digunakan oleh penelitian sebelumnya dalam mencari jawaban terhadap permasalahan. Dalam hal itu, peneliti perlu mengetahui sumber-sumber informasi dan mempunyai hubungan dengan sumber-sumber tersebut, dan juga harus diakhiri suatu kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penelusuran tinjauan pustaka. Cara penelusuran tinjauan pustaka dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, cara manual, meliputi mengunjungi perpustakaan dan mengunjungi tempat-tempat informasi. Cara yang kedua dengan cara online, yang meliputi mencari referensi berbagai sumber di internet. Kemudian, saat penelusuran, peneliti dapat melakukan cara berikut. Yang pertama, peneliti dapat mencatat semua data yang terdapat dalam asal informasi. Contohnya, intisari, pengarang tahun terbit, halaman, kota tempat diterbitkan, dan nama penerbitnya. Kedua, peneliti dapat mengintisar, yaitu memahami intisari atau makna isi buku dan sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini. Ini bertujuan untuk meringkas isi dari suatu pustaka. Yang ketiga, mensintesis, di mana peneliti menyatukan dan membandingkan semua sumber bacaan yang telah dikutip dalam klasifikasi topik yang relevan. Yang keempat, menganalisis secara umum. Penelitian memecah secara umum bagian-bagian kecil dengan tujuan agar terlihat hubungan yang jelas antara bagian-bagian tersebut. Dan yang terakhir, peneliti dapat menganalisis secara tajam, melakukan evaluasi yang kritis terhadap hasil karya sebelumnya dan hasil karya penelitian sendiri untuk argumentasi yang kuat, serta didukung bukti-bukti data yang kuat saat mengkritik secara konstruktif. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.